Shalom. Seberapa kita yang ada, kita akan memulaikan ibadah kita yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita siapkan hidup kita, hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Allah
kasih Yesus. Terima kasih. Dipuji disembah, Kaulah yang berdiri dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hati kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera daripada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur pada saat sore hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan, untuk kami bisa merayakan hari kelahiran-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah lahir untuk kami, Engkau sudah mati untuk kami, Engkau sudah selamatkan setiap kami. Kami bersyukur Bapa. Pada saat sore hari ini, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau memuji, mau memuliakan, mau menyembah Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan, mau menyenangkan Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian kami. Tuhan, kiranya Engkau yang disenangkan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang bekerja di tempat ini. Hadirat Tuhan nyata di tempat ini, melawat setiap hati kami, sehingga kami Tuhan bisa merasakan sukacita surgawi Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Tapi aminnya kurang mantap. Amin. Amin. Tapi senyumnya nggak ada. Senyum dong kanan kiri sambil kita katakan selamat hari Natal ya. Tuhan Yesus lahir bagimu, Tuhan Yesus lahir bagiku. Selamat hari Natal ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus lahir bagi kita semua. Nah, baru kelihatan ini senyumnya ini. Puji nama Tuhan ya. Satu sukacita kita boleh merayakan kembali kelahiran Tuhan. Dan Dia lahir dalam hidup kita sebagai Raja di atas segala raja. Amin. 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 Siap menyambut kelahiran Sang Raja? Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Mari kita sambut Sang Raja.
sebentar ya. Ketika ada lambaian tangan seperti ini, saya jadi ingat ya beberapa tahun yang lalu ketika anak saya Ellen ini masih SD, Bapak SBY itu lewat ya. Cuma lewat mobilnya tok ya. Kita yang dada-dada apalagi anak-anak itu dadanya tuh kayak gini loh. Rasanya semangat gini-gini gitu ya. Sambil apa ya rasanya seneng gitu ya. Seneng banget gitu ya. Padahal belum tentu Pak SBY itu lihat kita ya. Ketika kita dada-dada gini belum tentu lihat kita. Tapi percayalah ya. Ketika kita lambaikan tangan kita sama Tuhan. Kita sambut sang Raja kita. Tuhan itu perhatikan setiap kita. Bahkan ketika kita masih berdosa pun Tuhan sudah perhatikan kita. Apalagi saat ini. Amin, percaya. Percaya lambaian tangan kita Tuhan tahu. Amin. Makanya yuk semangat yuk ya. Mari kita sambut sang Raja. Dia adalah raja di atas segala raja ya. Dan kita bangga sebagai anak-anak raja. Amin. Percaya sebagai anaknya raja di atas segala raja. Amin ya. Kita yakin, kita percaya. Karena itu kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Hatiku penuh nyanyian. Nanti kita sambung dengan Aku Anak Raja. Nah nanti ketika kita nyanyikan Aku Anak Raja, jangan cuma lihat ke saya. Katakan sama teman kanan kiri, katakan aku anak raja gitu ya nanti ya. Engkau anak raja gitu, tunjuk ya sama teman-temannya. Kita di sini semua anaknya raja di atas segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, katakan
nyanyinya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagi, aku anak raja. Kurang keras, gak denger temennya. Kita semua anak raja. Lebih keras lagi, sambil senyum. Mana ada anak raja susah, ayo senyum. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, amin anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Percaya bahwa kita adalah anak raja, amin. Amin. Percaya bahwa dia lahir untuk kita, amin. Amin. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian. Dia lahir untuk kami dengan penuh semangat ya, amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Puji nama Tuhan. Masih bersuka cita? Haleluya.
Iya, masih bersuka cita ya karena kita anak raja. Makanya anak raja itu gak akan pernah cemberut ya, selalu seneng gitu ya. Itu wajah-wajah anak-anak raja di atas segala raja. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian ya, yang berkata bahwa Natal tidak akan berarti tanpa kasih Tuhan. Karena kita tahu ya, kalau kita bicara tentang Natal, itu bukan tentang sesuatu yang mewah ya. Tetapi itu berbicara tentang kasih yang besar ya. Kasih Tuhan kepada kita, yang sudah kita terima, dan biarlah lewat kasih itu, kita dipulihkan ya. Lewat kasih itu, kita bisa memancarkan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Dan biar lewat Natal, sukacita itu boleh benar-benar mengalir. Damai itu boleh benar-benar ada dalam kehidupan setiap kita ya. Kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau menikmati ya setiap kata demi kata. Kita bersyukur. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan murni biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan murni biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Biarlah sukacita Natal, biarlah damai Natal itu boleh kita nikmati setiap hari lepas hari. Bukan hanya di saat momen-momen seperti ini kita begitu bahagia, kita begitu bersukacita. Tetapi biarlah kasih Tuhan kita boleh senantiasa renungkan setiap hari.
bahwa kasih itu tercurah dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Saya rindu setiap jemaat boleh menyanyikan lagu ini. Kita mau sama-sama katakan bahwa sebab tidak ada artinya Natal tanpa Tuhan hadir, tanpa Tuhan lahir dalam hati kita. Dan biarlah kita mau persiapkan hati kita untuk Tuhan terus mengisi kehidupan kita. Jemaat nyanyikan lagu ini. Sebab Natal tak berarti tanpa kasih-Mu. Di hatiku ada bersama Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Dalam Kau lahir dalam setiap hati kami. Karena kami ingin selalu menikmati kasih-Mu itu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menikmati indahnya Natal itu setiap saat dalam kehidupan kami. Natal yang buktikan bahwa Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya bersama-Mu Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kita bangkit berdiri. Hanya bersama-Mu Yesusku. Nanti Ibu Yunita akan pimpin kita dalam doa. Ibu Yunita. Indahnya Natal di Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan Tuhan, untuk kami merayakan Natal Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bisa berkumpul dengan keluarga kami Bapak, kami bisa merayakan Natal di tahun ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, ini karena kesempatan yang sudah Tuhan berikan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami selalu menghadirkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Natal ini Tuhan mengingatkan Tuhan bahwa Natal ini enggak berarti tanpa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Sebentar saatnya kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan kami Tuhan hati-hati yang siap Tuhan. Hati-hati yang rela Tuhan untuk dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Salam. Mari katakan haleluya. Lebih semangat katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Puji Tuhan. Saya menyampaikan selamat Natal 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, juga semua staf gereja ini, panitia Natal, juga jemaat yang hari ini percayakan saya untuk sampaikan firman. Dan temanya bagus sekali ya, saya seumur hidup dikasih tema kayak gini baru kali ini ya. Saya tadi nunggu lama, saya pikir saya tunggu perintah ya, ternyata otomatis ya. Ayo kita baca bersama-sama temanya ya. 2, 3. No turning back. Ayatnya mari kita baca dan ayatnya juga bagus sekali. Terus setelah ini kita belajar bersama-sama. Terus kita pertanggungjawabkan bahwa kita tidak akan balik ke belakang, kita tidak akan mundur, kita tidak akan ingkar, kita terus maju di dalam Tuhan. Boleh katakan amin? Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat 14 kita baca bersama-sama. Di depan sudah disiapkan. Yang sudah siap diberkati boleh katakan amin. Yang siap maju terus boleh katakan amin. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari katakan amin. Paulus berkata begini, aku merasa belum menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan semua yang di belakangku, lalu aku mengarahkan pandanganku ke depan dan berlari-lari kepada tujuan, kepada panggilan, yaitu panggilan surgawi. Jadi kita ikut Tuhan itu tidak hanya sampai mati, tapi saya mau katakan, ketika kita mati, di balik kematian ada kehidupan yang baru dan kita harus berhasil masuk ke sana. Boleh katakan amin? Ya. Nah, saya mau sampaikan begini. Hari-hari ini banyak juga, sekarang ini kan zaman sosmed ya. Jadi orang murtad itu langsung diunggah di situ, jadi kelihatan banyak juga. Tapi yang masuk Kristen juga banyak, makanya kita harus seimbang ya, jangan hanya buka tiap hari cuman TikTok, tiap hari cuman IG yang begitu-begitu, Facebook. Tapi Anda lupa baca firman Tuhan. Supaya kita tidak mudah mundur, kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah lari, kita harus pegang teguh firman Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, bagaimana sih caranya supaya tidak terjadi kita mundur ke belakang, kita balik kanan, kita melupakan Tuhan, begitu gimana? Supaya kita terus mengarah ke depan, kita berlari sampai kepada tujuan itu. Gimana caranya? 3 hal saya mau sampaikan. Yang mau berjalan maju, bahkan lari sampai mencapai tujuan hidup, boleh katakan amin. Ya, karena hidup kita ini dalam rancangan Tuhan, setiap musim hidup kita Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi supaya kita tidak mundur, kita tidak balik kanan, hari ini kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, mari kita lihat ayat ke-8. Ayat yang ke-8 itu berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh
Kristus. Lalu nanti kalau Anda baca terus sampai kepada ayat 13 itu ya. Aku melupakan semua yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku ke depan dan berlari-lari kepada tujuan yaitu panggilan surgawi. Ya, itu yang dilakukan Paulus. Jadi ternyata yang pertama itu Paulus begini, untuk mencapai tujuan hidup, untuk terus berjalan maju supaya enggak mundur. Yang pertama, hidup ini harus fokus kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi fokusnya jangan hanya dunia, tapi fokuslah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita fokus kepada dunia, makin fokus dunia kita makin takut. Ya, makin fokus dengan persoalan kita makin takut. Tapi semakin fokus kepada Tuhan, hidup kita semakin kuat. Karena kita bisa melihat kekuatan Tuhan. Intinya begini Bapak Ibu, setiap hari Anda harus berjumpa dengan Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Jangan berpaling dari Tuhan. Karena hidup ini makin lama, bukan dunia ini makin lama, bukan makin baik. Tahun depan, tahun politik, lebih panas lagi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi percayalah Tuhan tetap sumber damai sejahtera. Ya, itu sebabnya kita harus fokus kepada Dia. Jangan fokus kepada apapun yang terjadi. Ya gitu. Saya punya teman di Bekasi, saudara-saudara, pendeta. Tapi sekali waktu ketemu saya wajahnya bukan kayak pendeta, tapi kayak pendekar. Ya, enggak senyum, ya seperti WL bilang tadi loh, anak Tuhan kok enggak senyum. Tapi sayang banyak anak Tuhan itu senyumnya hanya di gereja. Begitu keluar gereja sepanjang jalan merengut. Di rumah lebih merengut lagi. Nah gitu. Nah makanya harusnya senyum itu menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Boleh katakan amin? Coba kasih senyum kiri kanan. Nah teman saya ini wajahnya enggak senyum, ya merengut banget gitu. Terus tiba-tiba salaman sama saya dan dia ngomong begini, aduh aku lagi pusing bro. Iya kelihatan wajahmu lagi pusing. Ada apa? Saya bilang begitu. Ini rumah saya, dia itu rumahnya masih kontrak ya. Tiba-tiba mendadak sama yang punya mau dijual. Nah, saya jawabnya begini, bersyukur aja. Itu artinya kamu sudah waktunya punya rumah. Tapi saya belum punya duit. Gak usah khawatir. Kalau sudah ada kata jual, biasanya Tuhan siapkan duitnya. Tapi dia nggak bilang amin loh, mirip saudara ya. Dia diam aja begitu. Terus, ternyata seminggu kemudian saya dengar dia dari Bekasi ke Jakarta naik sepeda motor, kecelakaan, ditabrak mobil, masuk rumah sakit. Terus istrinya telepon saya, Pak Ishak, tolong bantu doa, suamiku kecelakaan Pak, hari ini dia masuk rumah sakit dan hari ini dia harus dioperasi. Loh, separah apa kok sampai dioperasi? Karena waktu itu saya ketua wilayahnya, jadi dia setengahnya lapor gitu ya. Separah apa kok sampai dioperasi? Giginya copot 21 Pak. Loh, berarti tinggal 11 dia punya gigi. Betul Pak Ishak ya. 3 bulan kemudian saya ketemu pendeta ini di pesta pernikahan ya. Dan saya lihat wajahnya lebih ganteng daripada sebelum ditabrak mobil. Kenapa maaf bicara? Sebelum ditabrak mobil itu giginya merongos keluar ya. Ditabrak mobil ya, rontok semua, terus masuk rumah sakit, operasi, terus pakai gigi palsu, mingkem. Nah, kadang-kadang untuk mingkem aja perlu bemper mobil. Ya. Di Manado, di Langoan ada seorang pria seumur hidup nggak pernah bisa mingkem. Ditendang kuda mulutnya baru bisa mingkem. Kadang-kadang ya kita itu ikut Tuhan, makanya harus fokusnya benar sama Tuhan. Kenapa? Karena nggak selalu baik, kadang-kadang itu diproses sama Tuhan. Dan kadang lewat bemper mobil, kadang lewat kaki kuda ya. Akhirnya teman saya tadi suka nyanyi lagu begini. Yesus ada saja, saya pikir
Ada-ada saja ya kan. Dia salaman sama saya, terus dia ngomong begini, puji Tuhan Bro Rizak, rumah saya sudah kebeli. Nah saya bilang apa? Kebeli kan? Iya, rupanya saya waktu kecelakaan itu ada maksud Tuhan. Jadi pada waktu saya masuk rumah sakit, semua keluargaku datang, semua jemaat datang, terus teman-teman datang juga. Nah semua yang datang itu ngasih berkat. Terkumpul saya pakai bayar operasi. Sisanya saya pakai bayar rumah itu ternyata pas. Berarti lebih banyak sisanya dong? Iya. Oh terus dia ngomong begini, tapi tolong bantu doa ya karena saya harus renovasi. Ya, saya langsung jawab, kecelakaan sekali lagi, pasti renovasi. Ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau kita fokus kepada Tuhan, persoalan apapun yang terjadi, kita nggak mudah kecewa. Kita tahu bahwa Tuhan itu punya waktunya untuk menolong kita. Tapi juga punya waktu untuk proses kita. Makanya dalam keadaan baik maupun tidak baik, kita harus tetap fokus memandang kepada Tuhan. Itu. Kita nggak tahu ya Indonesia akan terjadi seperti apa ke depan. Kalau cuman krisis, masalah, kerusuhan itu sudah pernah terjadi. Tahun 98 itu kan Jakarta rusuh, nggak tahu di sini rusuh nggak. Terus kemudian terjadi juga krisis beras. Ya, saya pulang pelayanan itu, saya ngomong sama istri saya, selamat sore Ma. Biasanya istriku juga nyambut, selamat sore juga. Gitu. Tapi kali ini enggak, selamat sore Ma. Dia langsung ngedumel. Bapak tahu nggak? Sekarang di Bekasi ini krisis beras loh Pak. Toko-toko beras gak ada beras, tukang beras gak punya beras, supermarket gak ada beras. Termasuk supermarket di depan kita ini juga gak ada beras. Ada macam-macam ngomong terus ya. Saya diem saja. Tapi setelah dia selesai ngomong, saya jawab, ya sudah Ma. Kalau nggak bisa beli beras, nggak usah makan beras. Terus makan apa? Makan nasi. Wah, tambah keroeng dia ya. Terus kemudian besok saya coba nih keliling, ternyata betul nggak ada beras. Nah walaupun punya duit nggak bisa beli beras. Kenapa? Nggak ada barangnya. Makanya begini Bapak Ibu, jangan pernah bersandar kepada uang. Kenapa? Karena uang itu sekali waktu nggak bisa untuk beli. Biar kita punya uang nggak bisa beli. Yang bisa memberi jalan keluar hanya Yesus. Makanya harus fokus sama dia. Nah saya coba keliling ternyata nggak ada beras. Saya pulang begini, Pak, iya ternyata walaupun kita punya duit, kita nggak bisa beli beras karena barangnya nggak ada. Tapi percayalah, kalau Tuhan sampai izinkan kita nggak bisa beli beras, percaya Tuhan akan kirim beras gratis. Saya bilang begini. Tapi istriku wajahnya begini. Kayaknya nggak percaya, mirip saudara juga. Besok pagi tiba-tiba telepon bunyi. Waktu itu masih telepon biasa kan di rumah. Yang angkat istriku, rupanya jemaat, tante tolong kirim pengerja satu ke rumah. Kirim pengerja. Ternyata pengerja ini pulang bawa beras 1 karung. Istriku langsung ngomong, betul ya Pak ya? Betul, makanya percaya. Apalagi kita hamba Tuhan. Sore saya mau berangkat melayani ke Jakarta Selatan, sudah keluar pintu gitu, ada jemaat datang jalan kaki karena tinggalnya cuma di seberang. Panggul beras 1 karung sambil nenteng tas kresek. Selamat sore Bapak Gembala, selamat sore. Pengerjaku yang tadi ngomong, Om, ya season 2. Saya bilang, iya season 3 besok pagi. Saya berprinsip begini, walaupun situasi buruk, mulut harus tetap baik. Situasi boleh negatif, tapi mulut tetap positif. Boleh katakan amin? Terus tas kresek tadi sama istriku dibongkar, ada susu, ada gula, ada mie, pokoknya lengkap. Dan yang mengejutkan, paling bawah itu ada obat kuat laki-laki kuku Bima.
Saya kaget, ini jemaat luar biasa, lagi paceklik gembala dibawain obat kuat laki-laki, buku Bima. Ya. Saya taruh di atas kulkas, nggak tahu ceritanya bagaimana, diminum sama ibu mertua saya. Ibu mertua saya hari itu wajahnya merah, ruabak begitu ya. Kenapa? Keliru jamu. Nah besok pagi, ya, hari Minggu, tiba-tiba di depan rumah saya itu ada beras lagi, 1 karung, nggak tahu siapa yang bawa, karena dikunci, ya kan? Sampai hari ini nggak tahu siapa yang bawa, 1 karung besar. Besoknya hari Senin, pagi-pagi saya ditelepon orang, Pak Ishak ada di rumah, ada Bapak, boleh saya datang Pak? Oh boleh. Ternyata Bapak ini datang bawa beras juga, 1 ton, bukan 1 karung, 1 ton. Saya langsung masuk kamar dan angkat tangan berdoa, Bapa di surga, biarkan krisis ini terus berjalan, gak apa-apa. Yang penting rumah ini terus mengalir berkat. Saya mau kasih tahu begini, pokoknya gini, kalau fokusnya kita Tuhan, apapun yang terjadi di luar kita, Tuhan sanggup menolong kita. Itu sebabnya supaya kita tetap berani melangkah ke depan, kita tidak berhenti, kita tidak balik kanan, kita tidak mundur. Satu aja, fokus kepada Tuhan, karena Tuhan yang menuntun kita. Boleh katakan amin? Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama kita harus fokus kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat satu ayat lagi di dalam ayatnya yang ke-9, Filipi 3 ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Boleh katakan amin? Nah yang kedua begini, yang pertama fokus kepada Tuhan, langkah kita terus fokus, dituntun oleh Tuhan gitu. Terus yang kedua, kita harus berani hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Boleh katakan amin? Jangan kebenaran kita sendiri. Kalau pakai kebenaran kita sendiri, ya itu yang membuat masalah. Kita berumah tangga aja, kalau masing-masing punya kebenaran sendiri-sendiri, bermasalah. Tapi kalau kita pakai kebenaran firman Allah, maka mujizat akan terjadi. Boleh katakan amin? Saya 2 kali melayani seminar keluarga di Eropa, ya. Sekali waktu saya melayani di perbatasan Jerman. Saya ngomong begini, salah satu yang saya katakan, istri itu harus tunduk kepada suami. Wah, itu istri-istri langsung ngomong begini, Pak Ishak, di Eropa nggak ada itu, karena di sini budayanya bukan begitu. Karena istri di sini juga kerja keras, penghasilannya besar juga. Saya bilang silahkan. Kalau Anda pakai budaya, maka yang masuk rumahmu juga budaya. Tapi kalau kebenaran yang Anda praktekkan, rumahmu akan hadir kerajaan Allah. Gitu. Sama kita juga kalau lakukan hidup kita hanya pakai kebenaran kita sendiri, jangan heran kalau kita suka berantem. Tapi kalau kita pakai kebenaran firman Tuhan, hidup kita pasti damai sejahtera. Boleh katakan amin? Jadi kebenaran itu maksudnya begini, bukan pandangan kita, tapi pandangannya firman Allah, dan itu kita praktekkan, kira-kira begitu. Saya bulan Oktober akhir itu melayani CLC di Medan. Medan masih masuk lagi beras tagi, 2 jam, hampir 3 jam karena macet. Ya. CLC itu Just Leader Conference. Jadi ini memang konferensi pemimpin-pemimpin gereja. Ya. Nah, saya ngomong sama mereka karena pembicaranya ada 6 yang dibahas bagus, strategi gereja, strategi pemuritan, bagaimana penjangkauan yang begitu-begitu. Saya dikasih bagian untuk membicarakan tentang family. Dan saya ngomong, biar strategimu bagus, gerejamu visinya tajam, programnya bagus-bagus, tapi kalau pemimpinnya, ya, hubungannya suami istri nggak kuat, nggak jalan. Kalau suami istri pendeta itu nggak beres, ya bermasalah.
Lalu hari kedua saya ketemu sama anak mentor saya. Anak mentor saya ikut acara itu dan tiba-tiba dia nanya, Dedi kapan bisa ke tempat saya? Saya tanya, tempatmu dari sini berapa jam? Kira-kira 3 jam. Waduh jauh ya. Terus saya bilang, tahun depan setelah pertengahan. Aduh terlalu lama Dedi. Kenapa memang? Aduh di tempat saya itu butuh sekali seminar keluarga. Oh, kalau seminar keluarga di mana-mana butuh. Tapi ini Dedi, masalahnya satu lagi. Ada apa? Papaku minta kawin. Duh, kenapa nggak dikawinkan? Mamamu kan sudah mati. Boleh, karena mamanya sudah mati. Nah, papanya ini pendeta, dia dampingi suami istri ya, gitu. Terus dia ngomong begini, tapi nanti Dedi, kalau dinikahkan itu takutnya nasib istrinya kayak almarhum mama. Loh, kenapa almarhum mama? Wah, dulu gini, pokoknya asal papa berdiri di mimbar khotbah, mama di bawah berdiri juga. Terus sambil nunjuk-nunjuk papa ngomong begini, bohong. Langsung mama diangkat masuk kamar. Asal papa berdiri khotbah, mama di bawah juga berdiri. Bohong, angkat masuk kamar. Gitu. Makanya Bapak Ibu, aslinya orang Kristen itu bukan di sini. Bukan di sini. Kalau di sini hampir semuanya palsu. Saya tak turun aja karena di belakang mimbar itu tempatnya orang munafik. Saya sebenarnya lebih turun lagi lebih bagus supaya apa? Ya sesama munafik kita ngobrol supaya cepat sembuh. Makanya nggak jaminan loh kita mau petentang di sini bukan aslinya. Aslinya kita itu di rumah kita. Boleh katakan amin? Yang paling asli lagi adalah begini, berdua suami istri, nggak ada siapa-siapa. Itu asli banget. Ya. Ditanya baru pulang Pak, sudah tahu tanya, nah itu asli banget kan? Kalau di sini, ayo saudara-saudara, ya kan? Ada pendeta turun dari mimbar khotbah, disalamin sama jemaah. Aduh Pak Pendeta, khotbahnya bagus sekali, aku diberkati. Terima kasih ya Pak Pendeta. Tapi istri pendeta itu wajahnya begini. Kenapa? Karena istrinya nggak diberkati. Dan kebenaran itu harus dipraktekkan oleh si pembawa kebenaran itu. Boleh katakan amin? Makanya mulai sekarang kalau ada pendeta khotbah di sini, Anda lihat wajah istrinya. Kenapa? Karena kebenarannya ada di sini. Kalau di Bekasi ada pendeta muda ngomong begini, Om, saya lebih suka kalau khotbah itu istriku nggak duduk dalam ibadah itu. Loh, kenapa? Oh, saya khotbah semangat itu loh. Istriku itu wajahnya begini. Malah kadang-kadang begini. Gitu. Untuk apa? Nah, makanya saya memilih begini. Lebih baik aku tidak diidolakan oleh siapapun, tapi istri dan anak-anakku suka sama aku. Aku lebih baik gak terkenal di mana-mana, tapi istri dan anak-anakku kenal secara benar pada saya. Buat apa kita hebat di luar, tapi di rumah bermasalah? Ayo para pelayan, pelayanan yang sesungguhnya adalah rumahmu. Amin. Oh iya, kalau di sini kan apalagi tugas terima tamu harus disetting senyum, bikin 16 keluar semua. Apa kabar Ci? Oh, yang kuat ya Ci ya. Musimnya memang lagi begini, banyak orang sakit. Tapi percayalah, Tuhan itu sumber kesembuhan. Tapi di rumah melayani suami makan diatur, terus panggil suaminya, baik. Suaminya duduk terus pakai instruksi, bukan ngajak makan bareng, tapi instruksi. Papa makan sendiri ya, Mama mau nyuci. Tolong ini makanan yang kemarin ini baru Mama angetin, makan duluan daripada nanti mubazir. Nanti kalau nggak habis baru dikasih anjing. Duh, ini urutannya suami terus anjing berarti ya kan? Ayo kita excellent di rumah kita, boleh katakan amin? Kalau kita di rumah kita sendiri sudah bahagia, enak begitu, penuh damai sejahtera,
orang nggak akan mundur. Itu. Ya, jadi supaya kita nggak mundur, kita nggak balik kanan. Yang pertama fokus ya Tuhan. Yang kedua praktek kebenaran firman, bukan kebenaran kita sendiri. Oh, kalau kebenaran kita sendiri nggak jalan kita. Ya, 5 tahun lalu istriku dipanggil Tuhan, 3 tahun lalu saya nikah lagi sama istri saya ini ya. Dan saya tanya beberapa minggu lalu, nih kita sudah 3 tahun nikah, sudah pernah bertengkar belum? Belum. Kalau saya marah kayaknya sudah 2 atau 3 kali ya. Tapi bertengkar nggak pernah. Ini bukan hadiah, taat firman. Dan saya belajar dari pernikahan saya yang pertama, terus saya praktekkan di pernikahan yang kedua, jadinya lebih bagus. Ya, dulu saya punya istri itu tukang lupa. Wah, pokoknya pelupanya keren banget. Tapi sekali waktu saya ambil, karena sudah dinikahi, mesti lakukan firman. Dan saya ambil keputusan begini, Mama, biar kamu pelupa dan mungkin gak sembuh, gak apa-apa. Papa hari ini ambil keputusan, I love you full. Selesai. Kalau sudah dinikahi, gak boleh ada ekspektasi. Ya, sekali lagi saya ulangi, kalau sudah nikah, ekspektasi semua harus dibuang. Yang ada itu adalah begini, menerima dengan segala kekurangannya dan membangun bersama-sama. Boleh katakan amin? Nah, kamu yang belum nikah, dengerin baik-baik ya. Orang kalau lagi jatuh cinta, pacaran itu biasanya tiba-tiba ada saraf yang gak normal. Dan saraf itu membuat kuping budek, mata pijat. Dituturi mama gak jelas ya kan, dinasehati bablas terus, gak bisa lihat ini salah atau benar, pokoknya cinta. Begitu nikah, nah saya mau kasih tahu, yang saraf gak normal tadi itu, begitu nikah mendadak sembuh. Terus mulai melihat yang sebenarnya. Terus kemudian ngadu ke mama, ngadu ke orang tua, karena gak bahagia. Terus pasti mamamu yang ngomong, makan tuh cinta. Dari dulu mama sudah bilang, kadal buntung yaitu ya. Makanya kamu kalau pacaran yang belum nikah, jangan sembunyi-sembunyi, belak-belakan sama orang tua. Terus kalau dinasihatin orang tua, dengar. Apalagi kalau mamamu, kalau cerewet biasa. Kenapa? Karena mamamu sudah punya pengalaman sebelum nikah, sudah sering dikadali. Makanya dia gak rela anaknya dikadali. Tiba-tiba papamu juga ikut cerewet, dengerin juga. Kenapa? Ada tua dia itu, sudah pensiun, gitu. Ya. Karena dia dulu kadal, gitu ya kan? Nah, gitu. Nah, pelupa, istri saya itu pelupa, ya. Terus kemudian kedua, tukang keliru. Jadi kalau cuma keliru masuk toilet laki-laki, gue sering banget. Dan istri saya dulu kalau ditegur orang itu nggak lihat ya, ini gambar laki-laki, ini khusus buat laki-laki. Istriku malah jawab begini, aku juga khusus buat laki-laki. Loh, saya kaget kan? Saya nikah lagi sama dia sudah 3 tahun, nah mulai pengenalan, ya kan? Tak pikir nggak pelupa, ternyata lebih sadis rupanya. Ya? Kali waktu melayani ke Tangerang, sudah masuk jalan tol, tiba-tiba dia nunduk dan ngomong, minta maaf, kenapa? Mami lupa gak pakai sepatu, cuman sendal jepit. Nanti papi aja masuk gereja, mami nunggu di mobil. Oh nggak begitu, papi pengennya kita berdua jadi berkat. Terus ini gimana? Gak banyak ngomong saya. Langsung keluar tol, ya, masuk mall, beli sepatu. Terus di mobil saya ngomong, Mi, ya Mi, ini kalau sampai terjadi 20 kali bangkrut aku Mi. Ternyata bulan depannya lupa lagi. Ke Bondowoso saya gak dibawakan ikat pinggang. Dan dia ngomong begini, gak apa-apa lagi, kan papi juga sudah gak punya pinggang. Dia juga perut sama bokong ya. Jadi bapak ibu yang perutnya jemblung-jemblung ya, Anda mesti berbahagia. Kenapa? Gak pernah sakit pinggang. Pinggang siapa sakit? Kok Anda gak punya pinggang? Bentukmu sudah kayak SpongeBob ya kan? Saya nggak marah ketika istriku lupa bawa ikat pinggang. Saya cuma jawab begini, nggak apa-apa. Lupa terus juga nggak apa-apa. Aku sudah biasa begitu. Papi tetap sayang kamu.
Bulan depannya saya dikasih hadiah ini Hermes asli lagi. Terus ditambah satu lagi LV ya. Jadi gini, terima aja. Pokoknya asal itu bukan dosa, nggak usah dimasalahkan. Boleh katakan amin? Katakan amin. Nah, yang sudah nikah kayaknya nggak mau amin karena ini sulit ya kan? Terima kekurangan pasangan itu harus. Ini namanya firman. Boleh katakan amin? Terus tukang keliru. Nah, ternyata istriku yang ini juga tukang keliru. Tanggal 1 Agustus sampai 25 itu saya bersama dia dari Manado, terus Ternate, Halmahera, terus pulang. Dan selama di sana HP saya diblokir. Kenapa? Karena dia lupa bayar. Begitu dibayar ternyata masih diblokir juga. Saya bilang, nih coba di off dulu baru di on, nanti pasti connect. Ternyata enggak juga. Pulang Jakarta ke Grapari urus ini, istriku masuk Grapari dengan gagah perkasa. Dia ngomong begini, ada apa ini? Sudah dibayar kok masih diblokir. Masuk gak sampai 5 menit keluar lagi, terus dia bilang, ya nih, waduh ternyata mami keliru. Keliru gimana? Nomor orang lain yang mami bayar. Gak marah juga, buat apa malu udah dibayar ya kan? Nah, gitu. Intinya gini, supaya hidup kita tetap melangkah maju, gak mudah lemah, gak mudah mundur. Praktek firman, jangan hanya tahu, praktek firman. Dimulai dari rumah. Boleh katakan amin? Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat ayat yang ke Filipi pasal yang ketiga itu, masih ayat yang ketiga. Nah, yang kedua kita harus praktek firman setiap hari. Lalu yang ketiga, mari kita lihat ayat 10 dan 11. Ayat itu berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Boleh katakan amin? Nah, yang ketiga begini Bapak Ibu, yang pertama fokus Tuhan, yang kedua praktek firman. Nah, yang ketiga kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Boleh katakan amin? Kita mengenal Tuhan itu sampai betul-betul mengenal persis gitu. Dan ini nggak akan terjadi sampai mati. Tapi kita berusaha terus seperti Paulus. Kita nikah aja seumur hidup itu nggak bisa kok kenal pasangan kita secara persis gitu ya. Makanya ketika sekali waktu anak saya mau nikah, saya panggil namanya Theo, terus pacarnya Amel. Terus saya tanya, Theo, Amel, sudah berapa lama kalian pacaran? 3 tahun Bapak. Oh, udah lama ya. Amel, setelah 3 tahun kamu berjalan bersama Theo, berapa persen kamu berusaha, kamu berhasil memahami Theo? Wah, dia langsung ceritain, namanya juga wanita. Pak, Theo itu kalau lagi marah begini, kalau ada persoalan begini, kalau lagi enjoy begini, pokoknya panjang dia cerita. Akhirnya saya dalam hati saya begini, aku lebih tahu dari kamu, aku kan bapaknya, ya kan? Cuman memastikan aja dia siap atau enggak. Nah, saya akhirnya ngomong, Mel, kamu sudah tahu Theo seperti itu, dan kamu bakal nikah sama dia, berarti seumur hidup kamu bakal berjuang memahami dia supaya dia bertumbuh jadi pria yang dewasa. Siap? Siap Papa. Oke, Papa bantu. Terus anak saya pria, saya tanya, Theo, setelah 3 tahun kenal Amel, berapa persen kamu berhasil memahami dia? Nah, kalau pria itu nggak mau bertele-tele, nggak mau panjang-panjang, singkat, jelas, padat, tapi salah. Puji Tuhan Pak, hampir 85%. Oh, 85%? Iya Pak. Theo, Papa nikah sama Mama pada waktu itu ya, 27 tahun. Tapi jujur sama kamu, sampai hari ini Papa berhasil mengenali Mama, memahami Mama itu kisaran 65%, itu pun masih naik turun. Masa sih Pak? Iya betul, makanya Papa juga heran, kok kamu sampai 85. Papa itu ya tidur sama Mama aja, Mama harus gelap, Papa harus terang.
Dan nggak mungkin tidur berdua terang gelap. Nah, ini baru tidur. Makanya memahami itu memang sulit. Sama, mengenali Tuhan itu juga nggak gampang. Proses seumur hidup. Boleh katakan amin? Sekali waktu saya melayani di Surabaya, saya turun dari mimbar, ada suami istri udah tua. Saya tanya, Om, Tante, sudah berapa lama menikah? Puji Tuhan, Pak Ishak 40 tahun. Om, sudah berapa persen memahami Tante? Puji Tuhan, Pak Ishak, hampir 100%. Kaget saya. Habis khotbah saya duduk di tempat pembicara, habis ibadah, istrinya nyamperin saya dan ngomong begini, Pak Ishak, iya Tante, ojo percaya. Loh kenapa? Bojomu rodok gendeng. Makanya saya mau kasih tahu, prosesnya mengenali siapapun itu gak gampang. Tapi mari supaya kita gak mundur ke belakang, kenali Tuhan lewat proses hidup hari-hari. Boleh katakan amin? Dan kalau itu Anda lakukan, makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan. Makin kenal Tuhan, makin melekat dengan Tuhan. Makin cinta Tuhan, makin kita diberkati oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi lewat proses hari-hari, kenali Tuhan dalam setiap situasi. Tuhan itu selalu hadir dalam setiap situasi hidup kita. Boleh katakan amin? Yuk kita tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Musik, kita nyanyi satu pujian. Ayo musik ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan pujian ini, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tundukkan kepala, pejamkan mata dan renungkan firman yang sudah kita dengar bersama. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Mari kita berdiri. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku, amin Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku, amin Tuhan, biarkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencana.
tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kepadamu, menyatakan di hadapan Engkau bahwa kami akan terus berjalan maju mengiring Tuhan. Bahkan kami akan berlari-lari mencapai tujuan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Itu sebabnya apapun yang kami hadapi, persoalan apapun, tekanan seberat apapun, kami percaya Tuhan selalu memberi jalan keluar tepat pada waktunya. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan, anak-anakku yang sekarang ini menghadapi persoalan, sakit, penyakit, beban hidup, problem, kami berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan dicurahkan, mereka tetap bersyukur, mereka tetap maju melangkah sampai semua selesai, dan mereka diberkati dengan limpah-limpah. Biarlah setiap tangan yang diangkat kepadamu, mereka diberi kekuatan baru. Setiap tangan yang diangkat kepadamu, apa saja yang dikerjakan berhasil dan diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan, silahkan duduk kembali. Sudah saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Satu pujian dari Pulau dan Benua. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat persembahannya. Sekarang ada penampilan dari sekolah minggu kelas Immanuel. Nanti dilanjut dengan penampilan dari grup Tante
Chunyin. Lanjut dengan nyanyian tarian dari kaum wanita.
Puji nama Tuhan. Kan penampilan dari wanita Dorcas, dipersilakan.
Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah merelakan dari jauh-jauh ke tempat ini. Kami merasa diberkati pada malam hari ini dan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Semua kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang memohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau memberkati tiap-tiap pribadi pada malam hari ini. Terima kasih Allah yang baik, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini, sungguh-sungguh kami bisa bersyukur kepada Tuhan karena bisa praktekkan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Allah yang baik, kami hanya dapat berserah kepada Tuhan karena manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tetapi pengajaran-pengajaran yang indah kami terima pada malam hari ini. Sungguh-sungguh kami bisa praktekkan dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Seberapa kami yang ada malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati semua Tuhan yang hadir. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir, mungkin ada yang sakit, ulurkan tangan kasih-Mu untuk menolong mereka, supaya mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat pelayanan hamba-Mu. Oh Tuhan, berkati kemanapun dia melangkah untuk melayani. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kasih karunia-Mu selalu menyertainya. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya oh Tuhan, Engkau selalu menolong kami semuanya. Umat-umat ketebusan Allah selalu bersyukur kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa, kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.